Ustadz Ari Hidayat akan menjadi orang yang pertama menggandeng tangan Pak Prabowo masuk ke dalam surga kalau Pak Prabowo menjadi pemimpin yang adil, amanah terhadap rakyat. Secara tidak langsung teman-teman, Ustadz Ari Hidayat ini yang mengatakan dirinya sudah pasti menjadi ahli surga sehingga bisa menggandeng atau membawa orang lain masuk ke dalam surga, teman-teman. Kan logikanya seperti itu. Buat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya kami tangan betul. Allah Akbar. Kalau Bapak khianati amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah yang bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon berkata gandakan siksa Bapak neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kemunculan Ustadz Ari Hidayat dulu cukup fenomenal teman-teman, dengan keunikannya bisa mengetahui posisi ayat, posisi hadis, sebelah kanan, kiri, atas, bawah, dan tentu kemampuan seperti itu tidak dimiliki oleh banyak ustadz atau kiai yang lain teman-teman. Namun ya sekali lagi itu bukan menjadi patokan atau ukuran bahwa pemahaman seseorang teman-teman ketika memiliki kemampuan seperti itu pasti benar. Kenapa? Kalau kita melihat biografi para ulama zaman terdahulu ataupun zaman sekarang ini teman-teman, ya mereka itu nggak dikenal dengan keunikan seperti itu, seperti Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim atau para ulama yang lain teman-teman. Akan tetapi keilmuan mereka diakui, bahkan dipakai kitab-kitab mereka sampai dengan hari ini teman-teman ya. Dan saya persisnya tahu Ustadz Ari Hidayatnya sekitar tahun 2016 teman-teman, ketika ada salah seorang teman ya menunjuki saya video Ustadz Ari Hidayat sedang membahas masalah fikih puasa kalau tidak salah teman-teman. Itu saya luar biasa kagum teman-teman. Namun yang mengejutkan di tahun yang sama ya, masih di tahun 2016 teman-teman, tiba-tiba muncul satu video dari pernyataan Ustadz Abdullah Taslim yang memaparkan atau bahasanya mungkin membongkar ya akidah yang sebenarnya dari Ustadz Ari Hidayat ini. Dulu para ikhwan kita sempat berpikir ini sepertinya Ustadz Abdullah Taslim ini ada sifat iri dengki teman-teman, karena mungkin jamaah dari Ustadz Ari Hidayat ya lebih banyak, adalah teman-teman argumentasi seperti itu. Namun setelah itu teman-teman, persis setelah ya dibongkar oleh Ustadz Abdullah Taslim, makin kesini makin terbongkar lagi, makin kesini makin nyeleneh lagi. Dan ini akan kita simak teman-teman dari beberapa video pernyataan Ustadz Ari Hidayat yang menurut saya ini bukan hanya aneh tapi rusak parah teman-teman ya. Taib, kita simak video yang pertama. Ini video lama ketika pencalonan Pak Prabowo, ini di periode sebelumnya ya, ketika Ustadz Ari Hidayat sowan mungkin ke kediaman Pak Prabowo lalu memberikan nasihat di situ. Kalau seandainya nanti Allah memberikan amanah kepada Pak Prabowo menjadi pemimpin, lalu Pak Prabowo menjadi pemimpin yang adil, amanah terhadap rakyat, maka saya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dan menjadi orang pertama yang menggandeng tangan Pak Prabowo masuk ke dalam surga, katanya teman-teman. Luar biasa ya. Ustadz Ari Hidayat akan menjadi orang yang pertama menggandeng tangan Pak Prabowo masuk ke dalam surga kalau Pak Prabowo menjadi pemimpin yang adil, amanah terhadap rakyat. Secara tidak langsung teman-teman, Ustadz Ari Hidayat ini yang mengatakan dirinya sudah pasti menjadi ahli surga sehingga bisa menggandeng atau membawa orang lain masuk ke dalam surga, teman-teman. Kan logikanya seperti itu. Baik, coba kita simak videonya teman-teman. Jika Bapak menetapkan jari dan baik, membuat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Saya kami tangan betul. Allah Akbar. Kalau Bapak khianati amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah yang bersaksi tentang kecurangan Bapak. Saya mohon berkata gandakan siksa Bapak neraka. Bertakwalah kepada Allah. Saya akan berdoa siang malam dalam hidup saya. Jelas teman-teman, Ustadz Ari Hidayat katanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dan menjadi orang pertama yang menggandeng tangan Pak Prabowo masuk ke dalam surga kalau Pak Prabowo menjadi pemimpin yang amanah, adil terhadap rakyat. Secara tidak langsung teman-teman, dari pernyataan ini seakan-akan Ustadz Ari Hidayat yakin benar ya dirinya menjadi penghuni surga teman-teman, sehingga bisa masukkan orang lain ke dalam surga, bisa menggandeng tangan orang lain masuk ke dalam surga teman-teman. Atau contoh sederhananya teman-teman, misalkan nih ada 10 orang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, dari 10 orang ini teman-teman, 9 orang melalui proses bikin lamaran, kemudian datang interview. Tapi dari 10 orang pelamar ini teman-teman, 1 orang nggak datang interview, nggak ikut buat surat lamaran kerja, tapi tiba-tiba dia bisa kerja di perusahaan tersebut teman-teman. Karena apa? Karena ada orang dalam
ya, yang memasukkan dia teman-teman kerja di perusahaan tersebut, atau istilahnya jalur VIP, ada orang dalam teman-teman. Nah, secara logika teman-teman seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang dalam surga teman-teman, sehingga dia bisa memasukkan orang lain ke dalam surga. Logikanya kan seperti itu teman-teman. Ini akidah apa namanya teman-teman ya? Taib. Kita simak video yang kedua teman-teman. Ini lebih parah lagi teman-teman, ketika Ustadz Adi Hidayat ini entah dapat dari ulama mana yang menafsirkan surah Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Kemudian dengan lancang beliau menyebutkan sahabat Nabi yaitu Zaid bin Thabit sebagai pemusik di samping Nabi katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Kita simak videonya teman-teman. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping pemusik Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal, ra, lam, mim. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Musik jelas ma'azif, cara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya adalah kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan mazhab ya, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Astagfirullah, ini luar biasa parah teman-teman. Pertanyaannya, ulama yang mana yang mendahului Ustadz Adi Hidayat yang punya fatwa yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik? Kemudian siapa ulama yang diikuti pernyataannya oleh Ustadz Adi Hidayat yang menyebut sahabat Nabi yaitu Zaid bin Thabit adalah pemusik di samping Nabi teman-teman? Subhanallah teman-teman. Jangan karena hawa nafsumu wahai Ustadz Adi Hidayat, atau misalkan kesukaanmu terhadap musik, lalu kamu berusaha mencari cara dengan sedemikian rupa ya untuk menghalalkan musik tersebut yang jelas-jelas Allah ya kemudian Rasulullah sudah mengharamkan teman-teman ya. Mau dikemanakan lagi teman-teman? Dalil-dalil yang begitu banyak. Ya, salah satunya hadis yang begitu terang benderang ya, Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku yang akan menghalalkan zina, sutra, khomer dan alat-alat musik. Ini digandengkan secara langsung keempat-empat tersebut teman-teman. Artinya keempat perkara yang disebut secara bersamaan oleh Rasulullah semuanya haram teman-teman. Tapi ya memang ini bukti kebenaran dari sabda Rasulullah teman-teman, akan ada di antara umatnya yang berusaha yang menghalalkan, mencari-cari cara agar sesuatu yang jelas keharamannya teman-teman seakan-akan menjadi halal. Ya Allah teman-teman ya. Taib. Kita simak video yang lain teman-teman. Ini ketika Ustadz Adi Hidayat memuji guru sekumpul, guru Bakhit sebagai wali min auliyaillah katanya. Apa Ustadz Adi Hidayat ini nggak melek media sosial, sedangkan beliau juga punya YouTube teman-teman? Masa iya beliau nggak melihat bagaimana pemahaman akidah dari guru sekumpul? Lebih-lebih kisah yang masyhur dari guru sekumpul yang mengaku bahwa ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah, tiba-tiba kuburan Rasul ini bergetar, bergoyang seperti ini. Lalu Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul. Kemudian guru Bakhit juga yang dipuji oleh Ustadz Adi Hidayat pernah menyatakan persis seperti pernyataan dari klan Ba'alawi teman-teman, yaitu kisah Al-Faqihul Muqaddam yang Mi'raj katanya bertemu dengan Allah dalam satu hari sampai ke Sidratul Muntaha 70 kali. Bahkan kata guru Bakhit tersebut teman-teman, Al-Faqihul Muqaddam mondar-mandir 70 kali teman-teman dari bumi Sidratul Muntaha, bumi Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Ustadz Adi Hidayat menyebutnya sebagai wali min auliyaillah teman-teman. Baik, coba kita simak videonya. Ini saya mencium aroma guru Bakhit ini. Antum muridnya guru Bakhit ya? Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya, selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya, termasuk mengajar Al-Hikam. Kita
Masya Allah, ada hadiah juga. Antum berapa orang di sini? 2 istri, Ustaz. Berdua. Tolong nanti panitia diganti transportnya ya, sampai pulang. Tidak, nggak boleh. Pokoknya, insya Allah. Baik, khair insya Allah. Tolong ya, tolong. Nggak boleh kecuali nanti dari kami. Salam insya Allah untuk Guru Bakhit. Khair insya Allah. Jazakumullah khair. Syukran ala husni istimamikum. Thank you for your attention, for your presence in our moment here. Luar biasa teman-teman. Ustadz Ari Hidayat menyebut guru sekumpul wali min auliyaillah. Saya yakin teman-teman sebenarnya Ustadz Ari Hidayat sudah pernah menyimak pernyataan dari guru sekumpul yang begitu lancang ya, menyebut ketika dia berziarah ke makam Rasulullah, kuburan Rasulullah itu bergetar, bergoyang. Kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut guru sekumpul, teman-teman. Dan banyak video-video pernyataan yang aneh menyesatkan dari guru sekumpul. Contoh teman-teman, ya ketika dia menyebutkan anaknya itu nggak berani ceramah, nggak berani berdakwah di publik teman-teman sebelum mendapatkan izin katanya secara langsung dari Rasulullah. Dan banyak lagi teman-teman kesesatan dari guru sekumpul. Akan tetapi kalian bisa lihat ya, oleh Ustadz Ari Hidayat teman-teman ya disebut sebagai wali min auliyaillah. Kemudian yang terakhir teman-teman terkait pujian Ustadz Ari Hidayat terhadap Habib Umar yang dikatakan luar biasa ini itulah teman-teman. Lagi-lagi saya ingin katakan apa iya Ustadz Ari Hidayat ini nggak melihat media sosial ketika Habib Umar ini mengaku di majelisnya didatangi oleh Rasulullah teman-teman, tiba-tiba matanya melotot. Ya Allah ya Karim, semudah itu Allah Azza wa Jalla teman-teman melencengkan manusia yang mungkin nampak bagi orang awam sebagai sosok yang luar biasa cerdas, akan tetapi tiba-tiba Allah jatuhkan dari perkara yang sebetulnya sangat remeh-temeh, yang mana orang awam juga tahu sebenarnya yang disanjung oleh Ustadz Ari Hidayat itu suka berdusta teman-teman, dengan kedustaan yang besar teman-teman. Taib, kita simak videonya. Quran itu punya ciri khas. Kalau semakin dekat dengan Quran, semakin lembut pribadi kita. Ya. Dan itu auranya beda. Teman-teman kalau lihat Habib Umar lain kan ya? Ya. Habib Umar itu rahasia besarnya nggak pernah lepas dengan Quran. Jadi kalau safar dari Yaman ke sini, ya, itu di pesawat itu baru tidur. Kalau sudah lepas itu dengan Quran, tidur itu masih nempel Quran itu. Jadi nggak ada waktu satu pun kecuali dekat dengan Quran. Nah teman-teman, bahkan Ustadz Ari Hidayat ini dulu keberatan ketika bacaan Al-Quran dari Habib Umar itu dikritik banyak orang teman-teman. Hati-hati kalian yang mengkritik bacaan Habib Umar ya. Beliau itu luar biasa alim katanya. Banyaklah pujian-pujiannya teman-teman terhadap Habib Umar. Dan secara umlah terhadap klan Ba'alawi ini juga Ustadz Ari Hidayat luar biasa pembelaannya teman-teman, sampai membelokkan sejarah. Dan sudah pernah dibantah oleh ahli sejarah yaitu Pak Anhar Gonggong teman-teman ya, dan nggak benar sejarah yang disebutkan oleh Ustadz Ari Hidayat yang katanya ya 17 Agustus itu penggagasnya adalah dari Habib, kemudian bendera merah putih, kemudian lambang Garuda juga itu berdasarkan usulan atau ide dari para Habib klan Ba'alawi teman-teman. Dan sebenarnya banyak video-video kenyelenehan ya dari Ustadz Ari Hidayat ketika berbicara yang beliau sendiri bukan ahlinya, bicara masalah antariksa teman-teman, kemudian bicara masalah seluk-beluk besi katanya, kemudian dicocokkan dengan ayat ini ayat itu, dan itu sudah banyak kritikan teman-teman dari pakar aslinya. Dan ya seperti itulah Ustadz Ari Hidayat teman-teman. Dan yang aneh bagi saya pribadi, Ustadz Ari Hidayat ini sulit untuk menerima kritikan. Jangankan kritikan dari model-model kita teman-teman, para ustadz sekelas Ustadz Muflis Sapitra saja beliau sangat merendahkan, sampai bawa-bawa skripsi dari Ustadz Muflis Sapitra teman-teman yang nggak diterima karena beliau lulusan UGM katanya teman-teman. Ya Allah, padahal Ustadz Muflis Sapitra ini sudah pernah belajar teman-teman berapa tahun di King Saud University teman-teman, dan banyak videonya, ada foto-fotonya juga Ustadz Muflis Sapitra bersama para syekh-syekh teman-teman ketika belajar secara langsung. Tapi ya itulah namanya manusia teman-teman ya, wallahu alam. Apakah beliau ini termasuk orang yang takut kehilangan pamor, takut kehilangan followers teman-teman yang sebegitu banyaknya, sehingga ya beliau ini berusaha bagaimana caranya membela diri agar terlihat benar di mata pengikutnya teman-teman ya, wallahu alam. Ya semoga Allah Azza wa Jalla menunjuki kita hidayah jalan yang benar teman-teman bagi kita semua, tak terkecuali Ustadz Ari Hidayat. Baik, mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.